Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر هو النور المبين به اهتدينا والداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا للحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل ختال ضلول ففاز المؤمنون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاف المعرضون فكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال الشفاعة العظمى في يوم المهين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله خير الإمام والدليل اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة وبصرتنا به بعد الحماية وعلمتنا به بعد الجهالة وهديتنا به بعد الغواية وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para aparatur pemerintah, para dewan masjid Darul Naim, seluruh pengurus dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya karena belum kenal baru sekali undang Darul Naim dah kita rumah depan. Yang mudah-mudahan semua para kiai-kiai kita, para sesepuh kita dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luaskan rezekinya, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berada di malam Jumat, malam yang istimewa, malamnya Sayyidina Muhammad, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam semua amalan-amalan kita ini disodorkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Tabrani, "Uridat alayya a'malu ummati fi lailatul jum'ah wa yawmil jum'ah." Disodorkan amalan-amalan umatku di malam Jumat dan di hari Jumat. Fa idza wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapat yang baik-baik dari amalan-amalan umatku, aku bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lahum. Kalau aku dapat yang tidak baik dari amalan-amalan umatku, aku beristighfar mohon ampunan Allah untuk mereka. Sampai saat ini Rasulullah mikirin kita. Sampai hari ini Rasulullah masih memperhatikan kita. Gak ada yang luput dari Rasulullah SAW tentang berita umatnya. Kalau orang-orang yang nyeleneh kadang-kadang hanya gimana ngodorin semua umat Rasulullah. Allah kasih kita sekarang internet, komputer yang dengan memori chip yang kecil bisa menampung berapa gigabyte, berapa semua data bisa masuk. Memori kecil Allah Subhanahu wa taala. Otak itu lebih mulia kata Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dengan komputernya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan database-nya Allah Subhanahu wa taala yang hanya sekian banyak dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ditampung Allah Subhanahu wa taala dalam database yang lebih kecil daripada yang kita buat manusia. Dan dipertontonkan Rasulullah itu hal yang kecil. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusianya aja kayak begini kemampuannya, bagaimana sang pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala? Ketika semua kita amalan kita disodori, yang kita tanya yang mana itu kita masuknya? Yang amalan-amalan baik apa amalan-amalan yang buruk? Kalau yang buruk-buruk ini yang bikin luka dalam hatinya Rasulullah. Seorang saleh diajak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hadramut. Melihat Rasulullah dadanya terluka, ditanya, ya Rasulullah, kenapa itu semua? Apa yang terjadi di dadamu? Hadi amalul ummati. Ini bekas amalan-amalan umatku menyesat. Diperlihatkan, diperumpamakan di dalam mimpi tersebut luka di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak pantas kita memberikan sesuatu kesedihan, apalagi sampai melukai Rasulullah SAW. Kalau lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya, yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya, kita dijadikan umat yang terbaik dari seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Umatnya Rasulullah yang terbaik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kriterianya kita, usahanya kita, kemampuannya kita, kecerdasannya kita, keilmuannya kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Makanya kalau kita urutin dari zaman Nabi sampai akhir zaman, gak ada manusia yang paling beruntung melebihi para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setelah para Nabi dan Rasul, kedudukan mereka paling luar biasa. Bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beriman sampai wafat dalam keadaan iman, itu yang dinilai kategori seorang sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah klaim mereka sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu dari kaum Ansar dan Muhajirin, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat kedudukan tertinggi dari seluruh kedudukan keimanan. Para ulama-ulama sufi mengatakan maqamatul yaqin asyarah a'lah ar-ridha billah. Kedudukan yakin yang tertinggi, kedudukan yakin ada 10 tingkatannya. Yang tertinggi adalah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat sudah mendapatkan nilai dari Allah, keistimewaan mereka. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha dengan Allah. Enggak mengatakan Allah mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Itu biasa. Tapi Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai yang luar biasa. Kalau kita cinta sama Allah, wajar-wajar aja. Betul enggak? Kita hambanya, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih taufik, dikasih hidayah, dikasih kenikmatan. Enggak ridho sama Allah yang kurang ajar, enggak cinta sama Allah yang kurang ajar. Makanya saya Muhammad Al-Maliki tanya di dalam kitabnya, beliau menyatakan, kalau orang tanya apakah engkau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ini dilema ini pertanyaannya. Dijawab tidak, kufur. Dijawab cinta, bohong. Makanya kita menyadari, i'tiraf bahwa kita ngaku kurang di dalam memaknai, mendalami, mengungkapkan, membuktikan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
kedudukan lebih daripada cinta. Cinta di bawah keridhaan, walaupun katanya cinta itu sebagian ulama sufi mengatakan puncak daripada derajat-derajat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi cinta pun mempunyai kedudukan. Di atasnya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kedudukan yang luar biasa. Setelah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Setelah umat yang terbaik adalah yang setelah laku tiada, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'in, wa ba'daha mulukun 'adud, wa ba'daha al-jababirah, wa ba'daha nubuwatun ala risalatun ala nahjin nubuwah, manhajun ala nahjin nubuwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mulukun 'adud, kerajaan-sistem kerajaan yang saling menggigit. Makanya Rasulullah mengisyaratkan khilafatu ba'di 30 aman. Khilafah setelahku, kepemimpinan setelahku yang menggantikan posisiku berjalan hanya 30 tahun, kata Rasulullah. Pegang oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, pegang oleh Sayyidina Umar yang paling lama 6 tahun, Sayyidina Uthman 4 tahun, Sayyidina Ali 2 tahun setengah, terakhir dipegang oleh anaknya Sayyidina Hasan 6 bulan. Habis hitungan 30 tahun sampai Sayyidina Hasan 6 bulan saja. 12 tahun dipegang oleh Sayyidina Umar yang paling lama. Setelah itu mulukun 'adud, kerajaan yang saling menggigit. Bani Umayyah ambil kekuasaan secara paksa dari tangannya cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Diserahkan oleh Sayyidina Husain. Inna ibni hadha sayyid wa yuslihu Allahu bainal fi'atayn 'azimatain minal muslimin. Rasulullah ketika melihat Sayyidina Hasan sedang bermain, Rasulullah tunjuk, inna hadha ibni hadha sayyidun, inna ibni hadha sayyidun. Sungguh cucu ini Sayyidina Hasan ini akan menjadi pemimpin. Wa sayuslihu Allahu baina fi'atayn 'azimatain minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok yang saling bertegangan di kalangan orang-orang Islam, yaitu Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah yang mengambil kekuasaan dari pihak Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Diserahkan oleh beliau dengan perjanjian setiap tahun harus memberikan 120.000 dirham, sebagaimana biasanya beliau memberikan sedekah kepada orang-orang fuqara dan masakin pada masa itu. Diiakan oleh Muawiyah, diambil, direbut kekuasaan dari Sayyidina Hasan, tapi enggak setahun dibayar, beberapa tahun ditinggal perjanjiannya. Sampai Sayyidina Hasan selalu keadaan karena punya banyak hutang, udah banyak janji-janji orang yang akan dibayarkan, enggak dikasih oleh Muawiyah, sampai dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada datunya, ya Rasulullah, sekarang hutang-hutangku banyak. Diajarkan oleh Rasulullah satu doa, Allahumma qta' raja'i, Allahumma waqta' raja'i amman siwa hatta la arju ahadan ghairah. Ya Allah, berikanlah harapan aku hanya kepadamu dan putuskan segala harapan kepada selain, sampai aku tak punya harapan kecuali kepadamu. Dibaca oleh Sayyidina Hasan, seminggu dapat dari Muawiyah datangin untuk membayarkan hutang-hutang. Dibayarin hutang-hutangnya bebas. Mimpi lagi Rasulullah, tanya lagi, ya Hasan, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya Rasulullah, sudah terbayarkan hutang-hutangku. Ya waladi, wahai anakku, wahai cucuku. Begitulah orang yang mengharap kepada Allah dan tidak mengharap kepada makhluknya.
Begitulah keadaan orang yang mengharap kepada Allah, tidak mengharap kepada makhluknya. Berjalan Sayyidina Hasan diambil kepada Sayyidina Muawiyah dan diteruskan kepada Yazid bin Muawiyah. Makin polemik makin terjadi. Gemuruh politik pada masa itu luar biasa, sampai terbantainya cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain, di padang Karbala, yang disisakan hanya satu, Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Zainab Ummul Fuqara, adik daripada Sayyidina Hasan, adik daripada Sayyidina Husain. Disisakan karena pada waktu itu sakit. Ini yang menjadi polemik sekarang. Ada nggak kira-kira yang bisa ngaco-ngaco lagi? Mereka mengklaim bahwa semua putri Nabi mati di padang Karbala. Padahal sirah sejarah menuliskan bahwa Sayyidina Ali pada saat itu yang tidak terbunuh di padang Karbala, karena pada waktu itu tidak ikut perang di kemahnya. Walaupun sempat didatangi di kemahnya, tapi Sayyidatuna Zainab menolongnya, memeluk, mengatakan, "Ya Yazid," katanya, "apakah engkau tidak malu dengan ayahmu, dengan kewibawaan akan membunuh seorang wanita dan anak kecil yang sedang sakit?" Akhirnya ditinggalkan. Tapi lihat, yang dididik oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bukan seperti orang-orang Syiah sekarang, ngajarinnya pukul-pukul dada, robek-robek badan, luka-lukain badan, kerjaan yang luar biasa yang gak diajarin. Kalaupun mau balas dendam, yang pantas balas dendam Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali keluar dari semua perpolitikan, semua permasalahan kenegaraan, dia sibukin dengan jalan ibadah dengan Allah dan ilmu dan dakwahnya Rasulullah SAW. Ini yang harus diemban oleh umatnya sampai akhir zaman. Karena inilah anugerah yang paling luhur yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, ilmu, amal dan dakwah. Ilmu, amal dan dakwah ini menjadi tonggak berdirinya agama Allah Subhanahu wa taala yang dipegang oleh Sayyidina Ali pada masa tersebut. Akhirnya disebarkan agamanya Rasulullah kemana-mana. Anaknya Sayyidina Muhammad al-Baqir, kemudian kepada anaknya Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Katakan Sayyidina Ja'far as-Sadiq dari ayahnya, "Ya Ja'far, al-ilmu jamil wa bi wa bab ajmal wal jahlu kabir wa bi wa bab akbar." Wahai anakku Ja'far, ilmu itu indah, tapi untukku dan kau lebih indah lagi. Kebodohan itu buruk, dan untukku dengan kau lebih buruk lagi. Jadi disibukin itu keluarga Rasulullah hanya untuk nuntut ilmu dan beribadah dan menyebarkan dakwah Rasulullah. Dari padang Hadramut sampai ke negeri Indonesia, membawanya ilmu, ibadah dan dakwah. Walaupun diselingi dengan perdagangan hanya sebagai selingan saja, tapi misi yang terutama menyebarkan ilmu, amal dan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, "Walaqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, seorang rasul dari orang-orang seperti mereka, min anfusihim, dari jenis manusia seperti kita. Gak diciptakan dari malaikat. Kalau diciptakan dari malaikat habis bisa kebagian. Kalau diciptakan dari jin gak kebagian kita. Tadi diciptakan Rasulullah SAW dari jenis manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi,
membacakan tentang ayat-ayat kebesaran Allah yang tersirat dan yang tersurat. Apa yang tidak diberitakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang tidak diciptain oleh Rasulullah SAW? Dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, sampai masuknya ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka, disebutin Rasulullah. Pernah satu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya di Hajjatul Wada, "Sanuni ma badalakum." Tanya kepadaku apa yang ingin kalian tanyakan. Wa wallazi nafsi biyadihi la anba'tukum la tas'aluni am mimma khalaqa Allah hatta yadkhula ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara la anba'tukum iyyah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian tanya dari apa-apa yang Allah ciptakan dari terdahulu sampai masuknya orang surga ke dalam surga, orang neraka ke dalam neraka, aku akan berikan jawabannya kepada kalian. Hudzaifah bin Yaman termasuk orang yang paling kritis di dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang paling banyak nanya-nanya hal-hal yang nyeleneh. Kalau orang-orang nanya hal-hal biasa, beliau nanya yang paling nyeleneh. Makanya dianggap oleh Rasulullah SAW ahli sirri Rasulullah. Dia termasuk adalah orang yang menjaga rahasia Rasulullah SAW. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, jawabannya di Hudzaifah bin Yaman. Banyak rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman. Abu Hurairah mengatakan ini hadis hafizahul minna man hafizahu wa nasiya minna man nasiya. Banyak di antara kami yang hafal dan apa yang diutarakan oleh Rasulullah. Bayangin Rasulullah ceramah pada saat itu dari mulai subuh sampai zuhur. Zuhur berhenti Rasulullah SAW dari ceramahnya nerusin habis bayang sampai asar. Asal Rasulullah SAW sholat berjamaah, terusin lagi ceramahnya, dialognya sampai maghrib. Terusin lagi Rasulullah sampai maghrib, sampai isya ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar melihat keletihan Rasulullah SAW. Cukup ya Rasulullah. Itu Rasulullah beritain semua tentang kejadian-kejadian dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai orang masuk ke dalam surga. Siapa-siapa namanya disebutin Rasulullah. Siapa orang masuk ke dalam neraka, siapa-siapa namanya disebutin Rasulullah. Ini ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Gak ada yang hafal kecuali sedikit dari kalangan sahabat. Rasulullah SAW itu hadis. Ada yang hafal, ada yang lupa. Sayyidina Abu Hurairah. Begitu juga Sayyidina Anas mengatakan ada yang hafal, ada yang lupa. Ini hadis. Saking panjangnya Rasulullah SAW berbicara. Semua diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kejadian-kejadian umat yang akan terjadi di masa-masa setiap 100 tahun. Rasulullah sudah ceritain kejadian di akhir-akhir penghujung zaman. Rasulullah sudah ceritain akan terjadi begini banyak riwayat-riwayat hadis tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan kita lihat sekarang di depan mata kita fitnah menyebar kemana-mana seperti angin, masuk seperti air hujan ke rumah-rumah. Semuanya dari yang terkecil televisi, fitnah. Karena fitnah yang paling bahaya yang menyangkut iman seseorang. Kalau fitnah diartikan oleh para ulama, bisa aja fitnah yang menyentuh badan seseorang dari penyakit, dari bala, dari musibah, biasa terulang. Tapi fitnah yang paling berat yang menyentuh hati seseorang dan iman yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan fitnatul mudillah. Fitnah yang menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mati dalam keadaan kufur dan di luar keimanan. Alhamdulillah. Guru kita Habib Abu Bakar bin Al-Masyhur sudah mengutip beberapa hal yang cukup luar biasa. Di dalam Fiqhul Tahawulatnya luar biasa beliau mengungkapkan hal-hal aneh yang akan terjadi di umatnya Rasulullah SAW. Begitu juga Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghimari, seorang pakar hadis terakhir di zaman kita, walaupun sudah wafat.
banyak diambil oleh para ulama-ulama tua kita, Syekh Yasin Al-Fadari dan para ulama-ulama yang lain juga menceritakan berbagai jenis daripada problem-problem fitnah-fitnah yang terjadi di umatnya Rasulullah SAW. Depan mata kita sudah banyak. Yang paling bahaya yang mencabut iman kita, kemaksiatan yang kita anggap remeh, gosip, sinetron yang luar biasa mengungkap aurat kemana-mana, biasa aja ngelihat hal-hal yang mata kita dilarang untuk melihat aurat perempuan, aurat yang bukan muhrim kita, biasa seolah-olah tidak ada dosanya, seolah-olah bukan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Padahal Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan la yakunul murid muridan hatta yahdar min al-numud as-saghirah kasummil qatil. Tidak akan menjadi seorang murid yang benar-benar sampai dia jadikan dia berhati-hati dari dosa-dosa kecil seolah-olah itu racun yang mematikan. Ini kita bukan yang kecil lagi dosanya, udah luar biasa dosanya. Mata kita dikotorin, telinga kita dikotorin, mulut kita dikotorin. Bagaimana hati kita tidak kotor? Kalau dua perangkat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika anhu mas'ul. Sungguh pendengaran, penglihatan dan dada kita ini, hati kita ini, mereka itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali mengatakan kenapa dimulai dengan pendengaran, dengan penglihatan? Karena ini dua alat untuk menyampaikannya semua data yang dia masukin ke dalamnya, ke dalam hati kita. Sama seperti orang bersihin rumahnya, jendela dibuka, kaca-kaca dibuka, pintu dibuka, ngablak, kotor lagi nggak? Mau bersih kayak mana kita pel lagi pakai HP lagi bikin semuanya kita pakai. Kalau jendela yang kita buka, pintunya kita ablakin, mutar terus ini pendengaran dan penglihatan kita, ibarat jendela dan pintu kita yang masukin kotoran ke dalam batin kita, di hati kita, rumah kita. Inna likulli insan bait yang Allahu fiha wa huwa qalb. Setiap manusia itu ada rumah di dalam dirinya yang tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu hatinya. Kalau rumahnya nggak dijaga, setiap hari masuk kotoran, setiap hari masuk najis, setiap hari masuk dosa, setiap hari masuk maksiat, gimana bersih? Dahal tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain yatlu alaihim ayatihim wa yuzakkihim, memberikan pensucian terhadap jiwa-jiwa manusia. Diajari kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersih-bersih, sucikan hati kita. Tidak ada yang paling bersih hatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak para malaikat lebih bersih jiwanya, hatinya, ruhaninya melebihi Rasulullah. Tidak para Rasul dan para Nabi melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa azkal azkiya, akal azkiya, amsal ankiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah daripada hatinya Rasulullah. Tapi Rasulullah jaga matanya, jaga telinganya, jaga dirinya. Jangan bilang aneh sih nggak apa-apa lihat yang haram, aneh sih nggak masalah ngelihat yang bersih dari mana? Ente nggak berasanya kapan nanti ketika ente lelah, ketika nanti roh ente sampai ke leher nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kata ulama karena satu sebab, nauratul lam yaghfirullahu fiha. Satu pandangan haram yang Allah belum ampunin buat ente terhalang mengucapkan la ilaha illallah. Ada seorang wali min auliyaillah mengatakan tamlin nadrah tamna sahibuha an la ilaha illallah. Banyak pandangan haram yang mencegah orang dari mengucapkan la ilaha illallah. Jangan bilang kita hati bersih, jangan deteksi masalah dengan dosa. Kita nggak bermasalah dengan perbuatan haram. Inna likulli malikin himan wa himallahi mahal. Sungguh seorang raja punya benteng kerajaan yang dijaga, dan benteng kerajaan yang Allah Subhanahu Wa Taala
hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan coba-coba kita senang. Jangan coba-coba kita robek. Jangan coba-coba kita bolongin. Jangan coba-coba kita rubuhin bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Hilang itu la ilaha illallah dari diri kita, naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita ingetin diri kita di dalam setiap peringatan Maulid. Sampai mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai mana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita udah dibersihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara kebersihan, dengan berzikir, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan bermacam ibadah. Paling ampuh banyakin sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu obat yang paling hebat untuk orang-orang akhir zaman. Kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas di dalam kitabnya Tadhkirun Nas, la anfa di akhir zaman illa kasratus shalah ala nabiyil muhtar wa kasratul istighfar. Enggak ada yang lebih manfaat bagi orang-orang akhir zaman melebihi daripada banyaknya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil muhtar dan banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama-ulama kita bikin caranya untuk banyak selawat. Kalau kita sendirian pakai kira-kira orang pejaten barat ada yang 10.000 satu hari. Kira-kira 10.000 aja. Kok orang-orang dulu kita dengar ada yang 100.000, ada yang 125.000 hariannya. Jangan laki-laki, perempuannya 15.000. Perempuan 15.000 setiap hari. Itu perempuan itu belum dianggap laki-laki, masih kanan perempuan 15.000. Kalau kita zaman kayak kita 1.000 aja udah cakep banget. 1.000 udah cakep banget. Orang pedagang barat setiap hari 1.000 wali bisa didatangin tuh dari mana-mana. Mujarab tuh ludahnya diterkutin. Tak percaya? Aja. Berkeramat nih orang wali bisa 1.000 kali sehari punya keramat. Bukan saya bohong, ada di sana dulu Jakarta Barat ada yang gitu. Ngamalin sholawat doang hidupnya. Nggak banyak 5.000 sehari. Yang datang pejabat, yang datang orang-orang yang bukan orang kafir, bukan orang muslim, orang Cina datang ke dia. Berobat, tak ini, tak itu, tak ilaha illallah. Coba keramat dia. Dan kita tahu siapa orang, tapi dia pegang. Ketika dia tahu di pamungkas ini, dia pegang sama dia. Udah nggak pakai yang banyak-banyak lagi dah ibadah. Hanya selawat aja menabi. Tapi dia benar-benar yakin kuat. Dipegang. Ya Yahya khudh kitab Allah. Wahai Yahya ambil ini perintah kitab Allah dengan kuat dia. Dengar selawat ini pamungkas dia pegang benar-benar. Berkeramatnya. Subhanallah. Ini tazkiyah yang diberikan oleh Rasulullah untuk umatnya. Dan ini yang paling manfaat di dunia dan akhirat. Inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan wa fi riwayatin mawqifan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan duduknya di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Kata guru kita, bagaimana orang yang menyebarkan selawatnya Rasulullah SAW. Kalau dia sendiri yang baca selawat banyak, paling dekat bagaimana orang yang menyebarkan dakwahnya Rasulullah, selawatnya Rasulullah ke tengah-tengah umat. Makanya berebutan orang-orang pecinta bikin maulid. Ini yang kita baca ini segelintir dari kutipan para ulama-ulama yang terkenal yang masuk ke negeri kita, yang nggak masuk ke negeri kita, yang disembunyiin oleh para pakar-pakarnya, ahli-ahlinya, pecinta-pecinta Rasulullah SAW lebih banyak ribuan daripada maulid yang nggak populer. Hanya kalangan mereka aja yang baca, hanya murid-murid mereka aja mereka yang baca, hanya torikah mereka aja yang baca, yang masuk sedikit.
Barzanji, Syaraful Anam, Maulid Azab, Maulid Ibak, Maulid Sintuduron, yang terakhir Maulid guru kita Biak Ulame, dan semakin merosot. Betawi jarang-jarang baca Barzanji. Dua orang mungkin di Kuningan, Kuningan, di guru sini di Burudin, kadang-kadang baca Barzanji. Syaraful Anam udah jalan, ketemu-ketemunya saya pernah di Pulau Jahe, baca Syaraful Anam ayat 2. Syaraful Anam dibaca di Hadramut. Kalau maulid besar, maulid tempat-tempat yang istimewa, orang habaib besarnya, masjid-masjid agungnya, mereka baca Syaraful Anam. Mulainya sebelum subuh dan kumpul, habis subuh teh langsung baca. Kelar-kelarnya jam 9 pagi. Itu yang udah nyari tempat berlindung untuk senang-senang matahari, nyari tempat nyender yang udah tua. Orang-orang sini, buat aja tadi udah putus, saya datang, buat aja udah putus, udah 4 pasal. 4 pasal udah nilai mau dipotong lagi. Udah merosot banget keadaan umatnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya guru kita ngalah kali ya, bikin maulid lagi namanya Syaraful Tuhur. Berapa pasal? 2 di depan, 2 di belakang. Kalau dia ulangi 4 di depan, 4 di belakang. 4 pasal di depan, 4 pasal di belakang dengan doa. Ini dibikin lagi 2. Melihat ini umat jadi udah selesai diajak maulid. Udah berat maulid. Padahal maulid itu nampung sholawat ribuan. Bayangin kalau yang hadir 500 dikalikan setiap kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, pahalanya digandain Allah. Semua yang hadir ditulis jumlahnya berapa, dikalikan sholawatnya dia berapa kali, berapa ribu dikedapat. Kata para ulama sekali maulid. Makanya aneh kalau orang nggak demen maulid. Lu mau sholawat kapan lagi, banyak nih. Aneh, orang lahirin anak biasa aja, anak biasa nih. Belum tentu tuh anak jadi jagoan, jadi orang soleh, jadi yang ngilangin orang tuanya. Girangnya luar biasa. Masa girang hati kita nggak boleh? Ini nggak punya job ini, nggak punya rasa, batin ini mati, hati ini utang bener-bener. Mungkin iman itu dilakuin, nggak ada keimanan. Kalau hari kelahirannya Rasulullah, semua alam semesta girang, kita nggak boleh girang. Kan aneh. Singin orang tahu. Kalau boleh bilang PA, anak aja kita girang. Ini maulid Nabi kita nggak boleh girang. Padahal Nabi kita nolongin dari masuk iman ke dalam diri kita berkat Nabi kita Muhammad. Masuknya taufik dan hidayah dari Allah berkat Nabi kita Muhammad. Nolongin memberikan syafaat nanti di hari kiamat bagi pendosa-pendosa besar dari umat kayak kita dari Nabi kita Muhammad. Mengiringi masuk ke dalam surga Allah dengan Nabi kita Muhammad di bawah bendera Rasulullah SAW. Apa kurangnya buat kita umat? Diperhatiin umatnya sampai yang di neraka, naikin lagi Rasulullah SAW, dibersihin, dimasukin nerakanya Kautsar, dimasukin ke dalam surga. Kurang apa ya Rasulullah? Tiap hari, tiap malam waktu hidupnya nangis, doain umatnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam Jumat dan hari Jumat disodorin amalan-amalan kita, dimintain lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat ditungguin di 3 tempat. Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, aina ajaka yaumul qiyamah. Makin khawatirnya tuh sahabat Rasulullah kepikiran. Ya Rasulullah, di mana aku nanti dapat engkau di hari kiamat? Hari kiamatnya hari yang luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sha'nun yughnihi. Hari yang lari orang dari ibunya, bapaknya, saudaranya, temannya. Orang sendiri punya urusannya. Sampai panjang diungkapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu saling nontonin aurat satu dengan yang lainnya. Kedahsyatan hari itu melupakan hari itu semuanya, wahai Aisyah. Dahsyat hari kiamat. Ya Rasulullah, mikirin ummati. Dipikirin Rasulullah. Ketika ditanya oleh Sayyidina Anas, Rasulullah mengatakan indal mizan. Di
tempat timbangan amal, aku akan tunggu kalian. Fa'in lam ajiduk ya Rasulullah, kalau tidak aku dapat engkau di sana ya Rasulullah, fa'in tasirah di siratul mustaqim. Kalau tidak dapat dua ya Rasulullah, fa'in talhaw di telagaku kata Rasulullah SAW. Fa'inni la akhtarif an hadhihi al-amakin al-thalatha. Aku nggak mungkin meleset dari tempat tiga ini. Ditunggu Nabi, umat jagain Nabi, diberikan syafaat Nabi, ditolongin masuk ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus giliran maulid lagi tak boleh kita kira la ilaha illallah. Ente kira enggak sebanding dengan bilangnya para langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, fahtazzal arsyul taraban wastisyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wa tala'atis samawat anwara wa dajjatil malaikatu tahdilan wa tamjidan wastighfar. Kegirangan, kegembiraan ini terus bergulir sepanjang waktu bagi orang yang beriman. Bagi ada pecinta-pecinta di dalam hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, harus hidup bermakna. Kegembiraan yang disambut oleh penduduk langitnya Allah, arsy-Nya Allah, kursinya Allah, semua malaikat, semua para binatang, semua para pepohonan, semua benda-benda yang Allah ciptakan gembira untuk nyambutnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan seorang pecinta dengan gembira? Wafrah bi Muhammad dan bi Allah. Senengin, girangin, gembirain Rasulullah SAW sebelum kau berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya dalam mimpi seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah, ya Rasulullah, hal tafrah fima fa'ala ummatuk bi maulidik? Ya Rasulullah, apakah kau gembira dengan apa yang dikerjakan oleh umatmu dengan maulid, dengan hari kelahiran? Man fariha bina farihna. Siapa yang gila dengan aku gila. Makanya orang-orang dulu kan gila. Semua kampung, semua ini kayak lebaran. Bahkan orang-orang soleh dulu lebaran hari Rabiul Awal lebih daripada lebaran Ramadan, lebaran Idul Adha, lebih. Begitu pecinta. Kalau hari raya bulan Ramadan dikarenakan puasa dan hari Ramadan, mereka gembiranya bukan karena Ramadan dan hari puasa, tapi yang mengajarkan dia memuliakan Ramadan dan mengajarkan dia bulan puasa, menghormati mengagungkan puasa, yaitu Nabi besar Muhammad. Kita tidak kenal Ramadan, kita tidak kenal nuzulul Quran, kita tidak kenal puasa, kita tidak kenal ibadah, kita tidak kenal Islam, kita tidak kenal iman kecuali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa orang-orang yang berani nyeloteh tentang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di malam Jumat, memperbanyak selawat, memandangkan sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kelahiran yang pantas. Tidak ada kelahiran dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang hari kelahiran yang seperti kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari seluruh data di muka dunia, ada kelahiran yang seperti kelahirannya Nabi SAW. Tumbangnya patung-patung yang ada di Ka'bah, tumbangnya berhala-berhala hewan, benteng-benteng tiang-tiangnya di Persia, tumbang utuh ketika Nabi SAW. Padannya nar busra, api yang dirayakan oleh bangsa Romawi, padam pada saat akhirnya Rasulullah. Matahari seolah-olah di malam hari melebihi cahayanya dari matahari. Lahir Rasulullah SAW dalam keadaan sujud dan dia bangun mengangkat tangannya mengadahkan bayi, mengadahkan langit, semuanya bercahaya. Ada kelahiran seperti itu. Ini kelahiran yang pantas dirayain. Ini kelahiran yang pantas diagungkan. Memang tidak ada kelahiran seperti beliau. Dan kita tidak kenal semuanya kecuali dengan kelahiran. Kita tidak kenal sirahnya Nabi, biografinya Nabi, tentang Nabi, syariat Nabi, kecuali mulai dengan lahir.
Ada orang tahu sesuatu tanpa dilahirin? Tidak ada. Ulama paling cerdas, kumpulin umat, ngasih makan enak. Dalamnya zikir, dalamnya Al-Quran, dalamnya tausiah, komplit. Apalagi mengungkapkan rasa cinta kita dengan ibarat yang paling tinggi kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah, membacakan sirahnya Rasulullah, memberikan makan umatnya Rasulullah. Ini ungkapan luar biasa yang paling tinggi. Yang diungkapkan cintanya adalah Rasulullah. Apa yang salah? Apa yang kurang? Intinya yang mati rasa, intinya yang kurang akal kalau masih mengklaim hal-hal seperti ini di luar ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah semarakkan maulid-maulid di mana-mana. Allah semarakkan selawat baginda Rasulullah di rumah-rumah kita. Jangan sampai kita pulang dari majelis maulid tak tambah selawat kita kepada Rasulullah SAW. Nggak bisa 10 deh. 10 seorang saleh melihat anaknya, orang tuanya meninggal ahli maksiat, semua kerjaannya maksiat, judi, mabuk, berzina, tapi dia nggak lepas setiap malam mau tidur dia baca selawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW 10 kali doang. 10 kali. So perubahan yang terjadi syafaatnya Rasulullah nyampe kepada dia. Ini anak ketika meninggal nih bapaknya, dia takut bapaknya berubah hitam, keluar bau yang tidak nyaman. Dia malu pada tetangga-tetangganya, dia keluar bau mayat ayahnya, dia mau matiin sendiri, dia mau sholatin sendiri, dia bawa ke tengah-tengah hutan. Dia bawa dengan susah payah, dirapikan jenazah ayahnya. Tak kuat dia, mau habis tali kurang, tak kuat mau kuburin, tertidur dia. Dia lihat dalam tidurnya seorang yang penuh dengan uangnya, jubahnya putih bersih, bersinar-sinar. Nyamperin jenazah ayahnya, diusap muka ayahnya. Yang tadinya hitam, yang tadinya hangus, berubah seketika menjadi bersih, wangi. Kagetnya anak, siapa engkau? Aku orang yang selalu ayahnya ini sebelum tidurnya membaca selawat kepada Rasulullah. La ilaha illallah. 10 kali bisa menyelamatin dia. Rutin dibacanya 10 kali. Rasulullah riwayatkan, man shalla alayya 'ashratan sabahan wa masaan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang membaca setiap pagi malamnya 10 kali selawat kepadaku, maka wajib atasku memberikan syafaatnya di hari kiamat. Bahkan belum hari kiamatnya bertolong. Bagaimana dengan yang 20 kali, bagaimana yang 100 kali, bagaimana dengan yang 1000 kali? Nikmatin, sudah nikmatin. Kalau kita orang-orang yang banyak berselawat dengan Rasulullah, ulama zahir, para fuqaha mengatakan banyak selawat paling kurang 300 kali. Itu ulama-ulama fikih. Semua ulama-ulama fikih mengatakan ulama zahir 300 kali itu hitungannya banyak. Apa kata ulama-ulama zahir, ulama-ulama fikih? 300 kecil juga bisa. 3.000 kali itu minimal. Kalau mau dikategorikan banyak, 3.000 kali. Nah, kita mulai bawa ke rumah kita selawat kepada baginda Rasulullah, hidupin di setiap ruangan, baca selawat, baca sirahnya Nabi, baca maulidnya Nabi. Ini udah 12 Rabiul Awal, udah bergulir nih. Jangan sampai keluar Rabiul Awal ini masih sama keadaannya. Kama bada'tum ta'udun. Bagaimana masuk ke bulan Rabiul Awal, keluar Rabiul Awal sama hal perubahan. Tempatnya Rasulullah harus berbeda. Pecinta Rasulullah apalagi harus lebih berbeda lagi. Baca dulu ulama-ulama kita di setiap kamar, setiap ruangan bacain maulid. Bahkan di teras-teras mereka dibacain maulid. Kalau kita diajarin di Hadramut, sampai di ruangan-ruangan semuanya, hatta dapur-dapurnya dibacain maulid. Hatta di pekarangan-pekarangannya dibacain maulid. Untuk apa? Nyambut Rasulullah SAW. Ini ruhaniyah yang harus bangun, harus bangkit di dalam diri kita menyambut kedatangan Rasulullah. Bukan hanya Rabiul Awal di masanya Rasulullah dilahirkan, tapi bergulir setiap waktu, setiap saat. Pecinta-pecinta Rasulullah menghidupkan Rabiul Awal di dalam batin, di dalam hati tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah hidupkan Rabiul Awal akan terus berada
di dalam hati kita. Walaupun berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, malam demi malam, dan keluar Rabiul Awal ada di dalam hati kita. Batin kita penuh dengan cahaya Rabiul Awal, dengan cahayanya Rasulullah, bahkan dengan zatnya Rasulullah kita tidak bisa berpisah sedetik pun. Para ulama sufi mengatakan, kaifa ghaba anni Rasulullah wa huwa ainul wujudi. Kaifa ghaba anni Rasulullah tarfat ain. Bagaimana bisa luput daripada diriku Rasulullah sesaat pun, sedetik pun, sekejap mata pun. Dia yang menciptakan aku menjadi beriman, dia yang memberikan aku hidayah, dia yang menyebabkan aku mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir darahnya, dagingnya, semuanya dengan kecintaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan taufik untuk kita memperbanyak lidah kita berselawat dengan Rasulullah, sehingga hati kita sudah bergemuruh dengan cahayanya Rasulullah, sehingga badan kita semuanya berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyatu dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam darah daging kita, dan kita akan dibangkitkan bersama sebagaimana kita dikumpulkan di Darul Naim di dunia, kita dikumpulkan di Darul Naim di akhirat. Darul Naim tempatnya kenikmatan di surga Allah penuh dengan kenikmatan, dan berjumpa dengan Rasulullah itu paling besar kenikmatan setelah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan para rasul, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan arwah tahirah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka di dunia kami, di alam barzah kami, di mahsyar kami, di akhirat kami. Kumpulkan kami kembali bersama mereka. Ya Allah, sebagaimana Engkau turunkan rahmat, sakinah, nafaat, tajalliyat di dalam hati kami pada malam hari ini, berikan kekuatannya untuk sampai kami berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan kekasih-kekasih-Mu. Amin, amin, amin. Ya Allah, wafatkan kami atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau cabut cahayanya, bahkan Engkau kuatkan di dalam hati dan nurani dan sanubari kami dan seluruh badaniah kami kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma hdina ala dzalik wa amitna ala dzalik wa hurna fi zumrati khairi ahlika ya khair malik ya malikal mamalik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dhal quwwatil matin ya rahimal masakin. Irhamil ummah washfil ummah wa ajr kull mudhimmatin wa ummah. Irham ummat sayyidina Muhammad man matu fi Libya wa man matu fi Sudan wa man matu fi maghrib Maroko. Ya Allah, واحشرهم من شهدائك واجمعهم بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم راض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم كريم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو.